dengan beliau insyaallah alumni dari Madinah gitu ya, alumni Madinah, dan juga Imam Besar Masjid Raya Mujahidin dan dosen IAIN Pontianak. Begitu ya Ustaz ya? Insyaallah ya. Siap insyaallah. Kemudian ayahanda dari Yusuf dan juga para dokter di atasnya. Wah, ini Masya Allah. Dan juga ada anak beliau yang Fakultas Ekonomi ya. Dari yang pertama saya sebutkan suami dari Ustazah Nunung Husnul Khatimah, kemudian ayah dari Dr. Abdurrahman Aufa dan Dr. M. Syauki Ridullah, serta Roji Afwa Robi dan Khadijah Nurul Aini, serta si bungsu Yusuf Mubarak yang alhamdulillah juga sudah hadir tadi ya. Langsung mohon doanya, ini akan berangkat ke Al-Azhar beliau insyaallah, dan Februari nunggu Madinah, semoga lulus juga ya di Madinah nih. Amin ya rabbal alamin ya kan, biar bisa melanjutkan gitu menjadi kiai insyaallah ya, para Avenger berikutnya ya. Kemudian pembicara kedua kita ada Ibu Ida Nur Laila ya, ada Ibu Ida Nur Laila. Beliau dari istri dari Ustadz Cahyadi ya, yang juga tidak asing lagi dengan kita semua. Tokoh parenting Indonesia, direktur Wonderful Family Institute, kemudian juga konsultan dan trainer Jogja Family Center. Ini Bu Ida, kemudian ibunda dari Mas Dihya. Nah, karena datanya Mas Dihya aja nih. Nah, kemudian ada Mas Dihya. Nah, ini dia Mas Dihya, ini Gen Z Mas Dihya ya. Mas Dihya ini Gen Z nih ya. Ini ngeri-ngeri sedap. Nama Mas Dihya Khalifah, kemudian pendidikan psikologi Universitas 11 Maret. Wah, ini Masya Allah tabarakallah ya, psikolog. Kemudian ketua himpunan mahasiswa psikologi UNS dan tim trainer Wonderful Family Indonesia Institute ya. Wonderful Family Institute. Oke. Untuk sekarang alurnya adalah kita berikan dulu untuk Kiai Harjani menyampaikan bagaimana syariah memandang sebuah pernikahan gitu ya. Bagaimana syariah memandang sebuah pernikahan, bagaimana peran suami istri, ayah dan bunda kepada anak-anak mereka, visi misi dan seterusnya dari POV kalau kata anak sekarangnya, POV-nya. Nah, jadi kita dengarkan terlebih dahulu dari Kiai Harjani untuk syariah memandang sebuah keluarga dan motivasi pernikahan sehingga akan selalu sehidup sesurga. Kepada Kiai Harjani, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara jawaban salamnya tidak cocok dengan 500 peserta. Siap. Baik, kita ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah suka yang ganjil, kita ganjilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wabad yang kami hormati, kami muliakan para pembicara, ada Ibu Ida Terlela, ada Bang Dihya, dan insyaallah moderator kita hari ini Kak Maliku ya, Kak Maliku yang kami hormati, kami muliakan panitia, Masya Allah, yang sudah mempersiapkan acara ini jauh-jauh hari, para undangan tokoh masyarakat hadir pada hari ini, guru kami, ada Bang Mi, ada Bang Burhan, ada Ustaz Ihsan, ada Pak Husin, ada Ustaz Malik, ada Biasa, ya, ada Pak Malik, yang di Pak Malik ini Pak Maliku, ini Pak Malik, Prof Malik. Ya. Dan para peserta insya Allah hadir dari seluruh Kalimantan Barat. Luar biasa, acara yang sangat penting untuk menjadi perhatian kita sekalian. Rasanya nggak sah juga kalau nggak berpantun ya. Ya. Tolong disimak betul-betul pantunnya. Baik. Saya persiapkan ini sebenarnya tadi ada yang minta ketua panitia, tapi dia nggak pede untuk bacakan. Siap. Bismillah diucap pembuka kalam. Cakep. Salawat dan salam buat junjungan alam, Cakep. Nabi Muhammad Sayyidul Anam. Begitu juga para sahabat dan semua pejuang penegak Islam. Jalan-jalan ke Kota Baru. Tadi kan Sumedawi kan. Sekarang Kota Baru. Jalan-jalan ke Kota Baru. Singgah sebentar makan nasi biryani. Kakak. Bagi yang hendak tetap seperti pengantin baru, tidak salah hadir di seminar ini. Kemudian pantun yang ketiga, terakhir. Para peserta sebenarnya sangat rindu dengan Pak Cahyadi, tapi urung hadir di acara IKADI. Pasti ini adalah takdir dan bukan tragedi. Ya. Tak ada Pak Cahyadi, Pak Harjani pun jadi. Cakep nih ya. Baik, Bapak sekalian, tema hari ini penting untuk kita semua, dan rasanya saya pengen berdiri aja ya. Izin untuk berdiri. Dan mungkin tema yang akan saya berikan dalam kesempatan ini adalah tema yang mungkin kita, kalau bahasa kita, murojaah bagi yang pengantin lama. Ini iya, murojaah. Kita mengulang-ulang lagi, mengenang-enang lagi tentang bagaimana kita berumah tangga. Bagi pengantin baru mudah-mudahan menggali pengalaman. Saya sendiri menikah tahun 97. Ya, ada yang hafal 97 kan. Iya, sendiri menikah tahun 97. Panitianya ada di sini. Panitianya ada di sini. Tepatnya 6 April ya. 6 April tahun 97. Dan anak pertama sudah berusia 27 tahun. Ya, sudah berusia 27 tahun. Tapi sebenarnya ada yang lebih senior lagi sebenarnya. Ada yang lebih senior lagi. Tapi kita murojaah ya, kita murojaah, kita mengulang-ulang lagi tentang materi pernikahan untuk kita mengevaluasi perjalanan keluarga kita. Bagi yang baru mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran dan menggali pelajarannya.
Baik, silahkan slide-nya dibuka, dan meskipun ini ya tadi itu karena badal ya, pembicara badal kayak beginilah materinya juga, mohon maaf kalau banyak bahasa Arabnya ya. Jadi Bapak sekalian, Allah menyebut kehidupan rumah tangga dengan ayat ya. Allah menyebut kehidupan rumah tangga dengan kata ayat. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi Allah menyebut rumah tangga ini ayat. Ayat itu artinya adalah mukjizat. Mukjizat itu artinya tanda kebesaran Allah. Nggak tahu kita di mana, siapa yang akan menjadi calon kita, dan itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ini ayat. Ya, kita nggak tahu dari mana, di mana nanti calon kita, dengan siapa kita akan berpasangan, itu semua ayat. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi ini ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di seluruh muka bumi. Baik, lanjut. Nah, oleh karena itu di antara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyikapi ayat yang sudah kita terima, kita sudah berpasang-pasangan, sudah dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan, di antara tujuan utamanya adalah tidak tanggung-tanggung. Allah menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu. Ya, ini nida, panggilan. Panggilannya nggak tanggung-tanggung. Ini tanda iman. Ya, panggilannya untuk orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita mendengar kata ya ayyuhalladzina amanu, maka ya tolong kuping kita dengarkan, pasang betul kata Ibnu Mas'ud ya. Karena hanya ada dua perintah dan kemungkinan. Satu adalah perintah, yang kedua larangan. Nah, di sini Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jaga diri kalian, wa ahlikum naro, dan jaga keluarga kalian dari api neraka. Ini goal terakhir ya. Ini goal terakhir kita adalah jaga diri, jaga keluarga dari api neraka. Kita dengan berkeluarga ingin sama-sama selamat. Setuju nggak? Setuju. Ya, kita dan keluarga sama-sama ingin selamat masuk surga semua. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan yang mengaminkan kencang-kencang semua kita dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik, jadi ini goalnya. Paling terakhir nanti adalah ya ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita jaga diri, jaga keluarga dari api neraka. Next. Nah, saya membuat kriteria bahwa keluarga secara umum itu kita akan membaginya menjadi 3 islah. Satu adalah islahun nafs, ku anfusakum. Yang kedua adalah islah al-bait. Yang ketiga adalah islah al-mujtama. Ya, kita dengan berkeluarga ini, ya, berkeluarga ini tidak hanya diri keluarga kita di rumah, tapi juga mujtama kita ingin mudah-mudahan berkembang menjadi semuanya, dan kebanyakan kita nanti mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Baik, lanjut. Selanjutnya, baik, yang ini ku anfusakum, kemudian wa ahlikum, dan jaga keluarga. Baik, Bapak-Ibu sekalian, hadirin hadirakumullah. Jadi yang paling pertama yang terus menerus kita akan hidupkan adalah menjaga diri kita masing-masing. Menjaga diri kita masing-masing, tetap berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita berlomba untuk mempertahankan diri menjadi orang-orang yang bertakwa, meningkatkan kualitas diri kita. Baik, setelah itu menjaga keluarga. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan bahwa menikah itu adalah menyempurnakan separuh agama.
Dalam sebuah hadis an Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man razaqahu Allahu ra'atan salihatan faqad a'anahu ala syatri dinihi falyattaqillaha fis syatril baqi. Ya. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dikasih oleh Allah rezeki perempuan yang solehah, ya. Allah menyebutnya, Rasulullah menyebutnya apa? Dikasih pasangan solehah itu adalah rezeki. Ya, ini rezeki penting, rezeki besar. Barang siapa dikasih rezeki oleh Allah, seorang istri yang solehah, dia telah membantu untuk menyempurnakan separuh agamanya. Lalu kata Rasulullah, falyattaqillaha fisyatril baqi. Bertakwalah kepada Allah di separuh yang seterusnya, separuh yang lainnya. Kemudian yang hampir sama redaksinya, Rasulullah bersabda, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfad din, falyattaqillah bin nisfil baqi." Barang siapa yang menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka bertakwalah kepada Allah di separuh berikutnya. Lanjut. Nah, dalam tafsir Al-Qurtubi, penjelasan dari maksud daripada setengah itu adalah bahwa Rasulullah itu menjamin surga jika orang mampu menjaga dua hal. Rasulullah menjamin surga kalau orang mampu menjaga dua hal. Satu, jaga kemaluan, yang kedua jaga mulut. Ya. Jadi disebutkan di dalam tafsirnya Al-Qurtubi mengatakan bahwa makna dzalik annan nikah ya'ifu aniz zina. Nikah itu menghalangi orang atau menyempurnakan untuk menjaga bagian yang pertama, yaitu menjaga kemaluan. Wal afaf ahadu al khaslataini allataini dhamina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihimal jannah. Ya, menjaga diri dan kemaluan itu adalah jaminan Rasulullah untuk mempertahankan salah satu dari dua hal yang dijamin oleh Rasulullah untuk kita masuk surga. Ya. Yang kedua adalah menjaga ma baina lahyaihi wa baina rijlaihi. Lahyaihi ini begini. Dua apa namanya? Iya. Dua apa? Jadi dua panahnya. Bukan kumis ini. Presentasi ini. Dua apa namanya? Ya, dua bibir ini, dua bibir jaga lisan artinya, ya. Jaga lisan. Barang siapa yang mampu jaga lisan, mampu menjaga kemaluan, akan dijamin oleh Rasulullah kita masuk surga. Nah, ketika kita sudah menikah, salah satu di antara kita mampu untuk menjaga kemaluan dan jaga satunya lagi lah menjaga lisan. Ya, ini kita akan perhatikan dalam kajian kita. Next saja, cepat saja. Baik, Bapak sekalian, nama nikah pasangan itu bahasa Arab disebut dengan zauj, ya, zauj, pasangan artinya. Makanya Allah sebutnya zauj, zaujah itu adalah pasangan. Yang arti pasangan itu adalah satu dengan satu ini serasi. Itu namanya disebut pasangan. Satu dengan yang kedua, dengan keduanya itu membuat hidup menjadi serasi. Itu disebut dengan pasangan. Maka tujuan pasangan adalah untuk mendapatkan dan berusaha untuk mencari kesempurnaan. Ada sebuah ide makna daripada pasangan, ya, pasangan. Yaitu tentang pasangan. Baik Bapak sekalian, ketika kita sudah mendapatkan pasangan, namanya pasangan ini semua kita ada sifat baik, ada sifat tidak baik. Halo? Hai. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua kita
semua manusia, semua makhluk ada sifat baik, ada sifat buruk. Semua. Semua. Oleh karena itu, sejak awal, setelah aku terima nikahnya, gitu ya. Sejak awal setelah aku terima nikahnya, maka di antara yang paling utama untuk diajarkan sama Rasul untuk kita baca adalah ini. Idza tazawwaja ahadukum imra'atan aw ishtara khadiman falyaqul Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Ada yang belum baca ini? Iya. Ada yang belum baca ini kira-kira? Jadi apabila seseorang menikahi seorang perempuan, suami seorang laki-laki, atau membeli khadim, pembantu, itu kalau khadimnya adalah budak. Falyakul, maka ucapkanlah Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, aku mohon kebaikannya. Aku minta kepadamu kebaikannya. Kebaikan itu sehat, kemudian tidak ada masalah secara fisik. Itu namanya kebaikan-kebaikan, kebaikannya. Wa khairu ma jabaltaha alaih. Aku minta kebaikan tabiatnya. Jibillahnya. Aku minta kebaikan jibillahnya, kebaikan tabiatnya. Wa a'udzubika min syarriha, aku berlindung dari kejahatannya, hal-hal yang tidak baik. Wa syarri ma jabaltaha alaih, dan ketidakbaikan jibillahnya, karakternya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, sejak awal sekali menikah, yang kita minta kepada pasangan adalah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah supaya pasangan kita ini, doa ini bukan hanya untuk istri. Dalam pensyarah mengatakan yang berdoa itu juga akan dikatakan pasti akan mendapatkan apa juga yang dimintakan untuk pasangannya. Begitu. Ini juga untuk istri yang kalau dipegang sininya, pegang sini. Bagi yang belum dan lupa dulu, yang belum, ada yang belum? Ada enggak yang belum? Ngaku. Yang belum pernah baca doa ini. Nah, ada yang lupa tuh, udah belum katanya. Yang belum nanti pulang masuk kamar pegang jidat istrinya, doa ini, Jadi dengan doa ini kita berharap kebaikannya lah yang dominan. Kebaikan pasangan hidup kita dominan. Yang jahat-jahatnya, sifat jahat-jahatnya itu tak banyak yang keluar. Nah, itu yang kita berharap. Halo? Siap? Jadi ini dari pertama islahul bait dimulai dari awal sekali doa ini, doa ini. Lanjut yang kedua, lanjutkan. Presentasinya. Ini cerita ini syarahnya. Silakan lanjutkan ya. Di depan ya. Soalnya ini kalau di sini ternyata bisa kesorot. Yang kedua, screen yang belakang. Yang namanya murojaah kalau ini murojaah. Ada enggak kira-kira yang kita lewati dan sebagainya. Yang kedua, di depan sini. Jangan biarkan setan leluasa masuk ke rumah kita. Jadi kalau kita untuk islahul bait kita, memperbaiki rumah kita nih, jangan biarkan setan leluasa di rumah kita. Nah, Rasul bersabda, "Idza walajar rajul baitahu falyaqul Allahumma inni as'aluka khairal maulij wa khairal makhraj." Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Tsumma yusallim ala ahlih. Apabila
seseorang masuk ke rumahnya, maka ucapkanlah, ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan tempat aku masuk, kebaikan tempat aku keluar, dengan nama Allah aku masuk, dengan nama Allah aku keluar, dan kepada Tuhan kami bertawakal. Kemudian ucapkanlah salam kepada keluarganya. Kenapa? Lanjut ke hadis yang berikutnya. Lanjut, yo ini. Ya tadi itu. Lanjut. Nah ini. Bukan. Ya ini. Ya. Kenapa kita perlu baca doa? Kenapa kita perlu baca doa? Sebuah hadis lain, idza dakhala ar-rajul baitahu, apabila seorang laki-laki atau suami atau siapa yang masuk rumahnya, lalu dia fazakarallaha azza wajal, dia berzikir kepada Allah ketika masuk, wa inda duhulihi wa inda ta'ami, ketika masuk rumah, ketika dia akan makan, qala syaitan la mabita lakum wala asya. Ya, setan bilang, kalau bahasa Pontianak, tak can lah. Tak can gitu ya. La mabita lakum, tak ada mabit di rumah ini. Nggak bisa mabit di rumah ini. Wala asya, dan tidak ada makan malam di rumah ini. Apa artinya? Kalau kita nggak masuk rumah tidak baca bismillah, tidak zikir kepada Allah bismillahi walasna bismillahi, ya, kharosna itu, maka setan leluasa masuk ke rumah kita. Dia akan masuk ke rumah, mabit bersama kita, dia akan makan malam bersama kita. Bapak Ibu, setan itu api, api itu panas. Setan itu bikin tahrish. Setan itu bikin tahrish. Itu provokator itu setan itu. Bikin nanti bini lihat laki panas. Ya, laki lihat bini panas. Setan itu api, dia nginap di rumah, kita biarkan dia masuk ke rumah. Lihat anak manas. Ya. Pernah enggak kejadian? Pernah. Jadi setan itu api. Ya, suka ngapi-ngapi. Jangan biarkan dia masuk ke rumah. Jangan dia masuk ke rumah. Jadi kemudian ya begitu juga dengan makan malam. Ngasih makan lagi. Ya, ketika dia makan tidak baca bismillah, ngajak dia makan, makin kuatlah, makin bertenaga dia untuk menggoda kita. Nah, jangan biarkan rumah kita dimasuki setan. Baik, lanjut lagi. Ya. Nah, berikutnya ramaikan dengan Quran dan ibadah. Buat sekalian, masya Allah. Ini hadisnya dhaif tapi maknanya sahih. Ya, ini luar biasa. Banyak sekali hadis tentang hal ini. Saya baca saja singkat. Sebuah hadis, al-baitul ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an kama salil baitil kharib alladzi la amira lahu. Rumah yang tak dibacakan Quran itu seperti rumah yang rusak yang tidak ada penghuninya, banyak hantunya. Ya, rumah yang tak dibaca Quran itu banyak hantunya, tak berpenghuni. Lanjut, yang kedua hadisnya, hadisnya al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an. Rumah yang dibacakan Quran tahduruhul malaikah wa takhruju minhu syayatin. Ya, rumah yang dibacakan Quran itu akan dihadiri malaikat, setan akan keluar. Setan akan keluar, wa yattasi bi ahlihi wa yaksur khairuhu. Ya. Rumah itu dirasa luas oleh pemiliknya, oleh orang yang berada di dalamnya itu terasa lapang, nyaman, betah. Keluarga itu tinggal di rumah itu betah. Wayat tasi bi ahlihi. Keluarga itu nyaman, agak merasa luas, nyaman di rumah tuh. Ada rumah luas tapi dirasa sempit sama pemiliknya, nggak nyaman, tak betah tinggal di rumah. Ya, ada nggak di sini? Diam, berarti tidak ada. Wa yaksur khairuhu, makin kebaikannya, khairiyah makin banyak, khairnya makin banyak. Wal baitul ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an, bait rumah yang tak dibacakan Quran akan didatangi oleh setan, malaikat akan keluar dan
keluarganya itu merasa sempit, tak betah tinggal di rumah. Ya, tak betah tinggal di rumah. Nah, itu di antaranya. Lanjut. Lanjut lagi. Ini masih sama. Lanjut yang ketiga ini, di rumah islahul bait ini sudah kita tadi islahul fardi, islahul nafsi untuk pribadi sudah, kita masuk ke keluarga, ke rumah. Qiyamul lail. Nah, qiyamul lail itu ada dua modelnya. Dan berdasarkan dua hadis. Tapi ya, ini adalah manistayqadha minal laili wa ayqadha imra'atahu fa shallaya rak'ataini jami'an kutiba minaz zakirinallaha katsiran waz zakirat. Barang siapa yang bangun malam, setelah itu membangunkan istrinya, lalu berdua sholat bersama berjamaah, akan ditulis dua-duanya menjadi orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuannya. Wazakirinallaha wazakirat. Ya, termasuk orang yang dipuji oleh Allah adalah orang yang banyak zikir kepada Allah. Nah, ini pola satu adalah keluarganya bangun, suaminya bangun, habis itu bangunkan istrinya, habis itu sholat berjamaah. Lanjut. Kemudian masih lanjut. Ini hadis yang kedua. Rahimallahu rajulan qama minal lail. Allah merahmati seorang suami bangun malam. Wa shalla, lalu dia salat, wa aiqadha imra'atahu, dia salat, dia bangunkan istrinya, wa shallat, istrinya juga bangun dan salat. Fa in abad nadhaha fi wajhihal ma, jika dia menolak dipercikkan air ke mukanya. Pernah enggak? Nah, ketawa aja ya. Jadi kemudian rahimallahu imra'atan, Allah merahmati seorang istri qamat minal lail, bangun malam duluan. Yang tadi siapa yang bangun duluan? Suami lo yang bangun. Habis itu bangunkan istri. Tapi kadang-kadang sangat mungkin istri lo yang bangun, ya. Habis itu bangunkan suami, ya. Maka ini namanya tadi peran keluarga, peran masing-masing. Sangat mungkin suami yang duluan bangunkan istrinya. Sangat mungkin istri yang bangun duluan bangunkan istrinya. Jangan tak dibangunkan, ya. Kemudian apabila suaminya menolak, maka dipercikkan air. Ini digambarkan dalam syarahnya, menunjukkan bagaimana cinta suami istri dengan pasangannya. Tidak ingin membiarkan pasangannya dia sendiri bangun, pasangannya tidak bangun. Rasulullah mengatakan rahimallah, itu kata kuncinya. Rumah itu, Bapak Ibu, akan dicucuri rahmat Allah. Ya, usahakan jangan sampai tidak bangun malam. Kalau tidak bangun, bisa dikodok dengan sholat duha. Ya, jadi rahmat Allah tuh akan bercucuran turun di rumah kita itu dengan qiyamul lail. Tadi dengan Quran, ya. Tadi dengan doa. Lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah tadi perkara-perkara rumah, perkara agama, sholat, ibadah, sebagainya. Yang kedua, bagian penting untuk kita membangun keluarga dengan kualitas terbaik adalah jaga lisan. Jaga lisan. Tadi apa tadi? Sudah dengan menikah sempurna sebagian agamanya dengan menjaga kemaluan sebagainya. Nah, yang kedua ini harus dijaga. Terlalu banyak keluarga berantakan gara-gara lisan. Ya. Pernah ada datang ke rumah, ya Allah kasihan bininya. Di depan kita itu dikata-katain kayak apa? Bapak Ibu, kalau ada kata yang tidak nyaman, ya, apa bahasa kita? Apa bahasa kita? Sini. Tersayat hatiku. Apalagi? Sakitnya di sini. Apalagi? Ya. Hancur. Tertusuk. Patah hati.
Apalagi? Iya. Itu kata-kata tuh ya Allah, ya, sampai remuk, ya, patah, tertusuk, tersayat, terluka. Apalagi bahasanya tuh? Hancur. Hancur. Ya. Itu kata tuh, ya. Kata tuh dengan sekian istilah. Dengan sekian istilah. Maka jaga separuhnya. Jaga separuhnya lagi, yaitu lisan, ya, lisan. Nah, Allah menyebut dengan istilah qaulan sadida. Jadi makanya kalau lagi acara pernikahan itu di antara bacaan yang sering dibaca adalah ayat ini. Surah An-Nisa ayat 1, surah Al-Ahzab ini, surah Ar-Rum dengan surah Al-Ahzab ini. Di antaranya muqaddimahnya bacanya biasanya yang surah ini. Qaulan sadida. Saya melihat ada satu tafsir menarik sekali istilahnya. Qaulan sadidan itu adalah gabungan dari dua kata. Namanya sidqan shaiba. Ya, itu istilah Al-Jazairi dalam kitabnya Aisyarat Tafasir. Beliau mengatakan bahwa qaulan sadida adalah sidqan shaiban. Sidqan itu jujur, benar, dan ini adalah kunci kebaikan keluarga. Ya. Kalau qaulan sadidan dibangun dalam keluarga, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Urusan kita akan diislah oleh Allah, diperbaiki yang kurang-kurang, diperbaiki terus urusan keluarga kita makin hari makin baik. Yuslih lakum a'malakum. Tapi intinya dari qaulan sadida, jujur. Ya, jangan ada dusta di antara kita. Ya, gitu ya. Jujur, suami istri harus jujur, ya, harus jujur, amanah sesuai dengan tugas kita masing-masing. Jujur, ya. Dan ini adalah, ya, ini adalah kata kunci ketika qaulan sadidan tak dibangun di rumah tangga. Ini awal keretakan dan pecahnya rumah tangga. Mulai istri curiga. Lalu akhirnya suami tak mau ketahuan. Lalu akhirnya HP dikunci. Bukan ramai ini. Iya. Iya. HP dikunci. Akhirnya istri cari aplikasi. Iya. Ya, cari aplikasi dimanapun posisi suami, ya, dilacak. Ya. Apapun pembicaraan bisa diakses. Nah, ya. Suami tak suka dengan cara begitu. Nah, mulai itu dari asli kata-kata dari qaulan sadidan. Tak ada yang tak jujur. Ya, ada yang tak jujur. Ketika itu sudah dimulai rumah tangga, ini bahaya. Ya, ini bahaya. Baik, ya, qaulan sadidan. Jadi yang pertama, qaulan sadidan itu adalah jujur. Kita berusaha untuk jujur. Jujur itu bisa terjadi karena kita masing-masing berani mengungkapkan, berani karena kita benar. Selamat datang, Bang Alif. Bang Alif nih yang nyarikan kita jodoh nih. Silakan Bang Alif. Mohon maaf, 3 menit lagi. Habis itu tanya jawab ya. Baik. Jadi Bapak sekalian, waktunya tinggal 3 menit. Jadi itu ya, jujur. Lanjut dulu, lanjutnya dulu. Ya. Kemudian, nah ini sebenarnya ini yang penting-penting nih. Tadi sidqan qaulan sadidan itu kayak apa nih? Qaulan sadidan itu pertama jujur, betul pembicaraan. Yang kedua shaiban, tepat sasaran. Jujur tapi nggak tepat itu nggak pas juga. Ya, jujur tapi nggak tepat itu, ya. Nah, tepat ini gimana caranya? Jangan lugu. Ya, komunikasi itu adalah seni. Komunikasi adalah seni. Ya.
Jadi untuk mendapatkan nilai 2 itu tidak harus 1 tambah 1, tapi bisa 8 bagi 2, bagi 4, ya. Bisa 2 kali 1, bisa macam-macam caranya. Kadang-kadang kita harus mengalah dengan mengurangi, kadang-kadang kita harus menambah dengan dan terusnya, harus berbagi dan sebagainya. Seni berkomunikasi itu, tapi sampai kepada nilai 2. Ya. Ya, komunikasi adalah seni. Ya, jangan lugu. Ya, makanya kalau terlalu keasinan, makanya makan bikin kayak gini, udah makannya sendiri. Ya, asin kayak begini ya. Itu lugu namanya. Ya. Tapi bagaimana caranya supaya ya tolong dicicipi ya. Kita kan dulu ya kan begitu kan. Apa rasanya ya? Kayak begitu. Itu seni itu. Ya, itu seni. Ya. Jadi itu seni. Nah, sebenarnya tapi ini bahasa Arab semua, nggak tahu nih apa namanya. Ada kata-kata favorit perempuan, 7 kata. Wah, 7 kata, 7 kalimatnya. Saya ada menyebutkan 7 dan ada 7 kata yang sangat disenangi oleh laki-laki. 7 juga. Ya, ada untuk qaulan sadidan itu, tapi waktunya tidak cukup lagi. Maka waktunya sudah tidak cukup lagi. Padahal penjelasan untuk 7 kata yang sangat disenangi oleh perempuan dan 7 kata yang sangat disenangi oleh laki-laki. Tapi karena waktu sudah habis, maka saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.